Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu mulai ya. Semoga yang jawab salam saya diberikan kemudahan ya dalam mengerjakan sesuatu dan hajatnya diijabah semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya secara online. Semoga minggu depan kita bisa bertatap muka ya di kampus dengan menjaga prokes ya. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk materinya pertemuan ketiga ya. Kita lanjutkan ke dasar-dasar penentuan dokumen HTML ya. Oke. Dia saya mau tanya, yang sering kalian kunjungi situs apa? Google. Bukan nih. Ah? Evita. Selain Ibu, Evita, selain Evita. Ah, apa? Google portal, Bu. YouTube, Bu. Ah? Coba tulis di kolom chat deh. Evita, oke. Misalnya Evita ya. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh, kalian perhatikan di sini ya. Ini ada College of Vocational Studies. Ini ada mata kuliah, prodi-prodinya ya sesuai di sini. Kemudian lihat kalau saya klik lagi, misalnya Informatics Management. Nah, ini adalah prodi, kemudian di bawahnya ada lagi sub-nya, gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Jadi kalian minimal tahu nih pola-polanya. Terus yang kedua, apalagi situs yang kalian sering kunjungi? Saya mau buka Instagram Beatrice School. Wah, keren Beatrice School. Canva, oke. Kalau Canva, saya buka yang ini ya. Oke, tadi saya lagi buat ini. Oke. Saya akhirnya beli ya. Kemarin belinya udah habis, yang tahun sekarang udah beli lagi. Lumayan ya. Belinya di mana? Yang paling gampang di Shopee ya, atau di Tokopedia ya. Oke ya, Canva. Oke, kita lihat template, fitur, learn, pricing, dan seterusnya. Oke, ya. Ini menunya ya. Saya tunjukkan menu-menunya dulu. Oke. Apalagi? Beatrice School. Oke, saya buka dulu Beatrice School-nya. Beatrice School. Instagram, Map Google, Petani Kode, oke. YouTube, Zalora, Shopee, ya. Oke, ini. Bentar, saya buka. Oke, ini ya. Nah, ini polanya tutorial, references, exercise. Oke, ya. Ini kalau saya buka satu misalnya ya HTML. Nah, lihat ini polanya. Nah, ya, sekarang kita belajar tentang hal tersebut supaya nanti tahu kapan kita menggunakan seperti yang di Evita, kapan kita menggunakan misalkan seperti yang di Beatrice School, yang di Canva, yang di Instagram, dan seterusnya. Saya coba buka Instagram ya. Instagram untuk yang foto terutama ya. Instagram. Sama mungkin di Facebook ya. Oh iya ya, saya lupa ininya. Password. Semoga ini bisa. Kemarin soalnya habis di nggak bisa. Oke deh, nanti. Oke ya. Kita masuk ke sini deh. Ya, udah kelihatan PPT Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, istilah homepage. Ya, apa itu homepage? Homepage merupakan suatu halaman web yang berada pada bagian teratas dari suatu hierarki. Jadi kalau misalnya kita contohkan tadi yang Canva, ya seperti ini. Ini halaman awalnya. Nah, ini berarti namanya homepage-nya. Kalau kita lihat di sini ada header, kemudian ada pencarian gitu ya, ada presentation, social media dan seterusnya. Sebelah kiri ada menu kiri ya. Terus di atas ada subkategori dari masing-masing menu yang ada. Nah,
Itu namanya homepage ya. Ketika kita masuk ke salah satu menu atau link ya, misalnya saya pilih template, saya pilih yang card. Nah, ini masuknya ke note page. Jadi bagian dari homepage tersebut gitu ya. Oke. Ya, jadi note page merupakan dokumen HTML atau halaman web yang berada di bawah dari homepage. Nah, sekarang kita tentukan ya, dalam menentukan desain dokumen HTML, nanti kita ada beberapa bagian ya. Kita perlu merancang dulu nih. Masalahnya apa sih gitu ya. Kemudian desain strukturnya mau seperti apa? Implementasi sama pengujian. Contoh yang paling mudah. Kalau kalian buat web untuk misalnya pendaftaran mahasiswa baru gitu ya, yang mereka harus mengisi form. Nah, apakah kita boleh loncat antar page-nya? Misalkan ada banyak tuh deh, banyak ya. Misalkan saya gambarkan coba ya. Misalkan gini. Ini ada page pertama, kemudian ada page yang kedua gitu ya. Ini pokoknya isiannya banyak lah ya. Oke, ini ada next, previous next, previous next, previous gitu ya. Ada 4 halaman. Nah, ini ada form-formnya deh isiannya. Pertanyaan saya simple, apakah boleh loncat antar topik untuk registrasi gitu? Tidak boleh, Ibu. Untuk pengisian? Enggak. Ya, biasanya dia harus menganut yang kita sebut dengan linear. Gitu ya. Kenapa? Ya, memastikan bahwa semua form itu harus diisi dengan sesuai dengan benar dan lengkap gitu ya. Jadi kalian harus berpikir ini harusnya masuknya yang mana nih desainnya gitu ya. Apa sih fungsinya? Nah, di sini supaya pertama ya, usernya itu mudah memahami apa konten, apa isi. Jadi kalau kita ibarat mau membeli buku, kita tahu daftar isinya gitu ya, sitemap-nya. Atau pernah dengar nggak kalian kalau di web-web biasanya ada sitemap atau kita sebut dengan peta situs gitu ya. Jadi di sini keseluruhan langkah itu sangat membantu dalam proses maintenance sama upgrading system ya. Nah, tadi ya pertama definisikan domain permasalahan. Jadi kayak tadi, saya mau membuat yang pendaftaran, register gitu ya. Kemudian misalkan ada yang kedua permasalahannya misalnya foto di IG kayak gitu ya, foto. Di IG kalau kalian pakai misalkan klik satu waktu ya, kita kemudian pakai scroll. Nah, mungkin saya contohkan dulu ya sebentar. Biar enak. Bentar ya, handphone saya nggak ada. Oke ya, kita lanjutkan ya nanti ini. Terus proses pendefinisian ini nanti akan mempengaruhi struktur situs web yang akan kita bangun. Ya. Nah, apa itu desain struktur dan isi situs? Jadi beberapa pilihan penggunaan struktur sesuai dengan tadi domain permasalahan. Usahakan nanti kalian memilih struktur yang dinamis yang mudah diperbaharui. Buat daftar isi situs tadi ya, sitemap atau peta situs. Nah, kenapa sih Bu perlu buat strukturnya gitu ya? Kalian perhatikan aja web yang Witri School. Nah, ini udah jelas ya. Kalau kita buka, oh berarti yang dipelajari HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP sampai ke jQuery. Nah, masing-masing sudah punya subbabnya gitu. Kebayang nggak sih kalau kalian tidak menemukan ini gitu ya, bingung misalkan ini kosong gitu ya, ini apa aja yang dipelajari, usernya harus apa istilahnya ya, masuk ke masing-masing bagian. Atau paling mudah gini, ketika kalian mendaftar suatu web gitu ya, terus nggak ada panduan, nggak ada apanya, bingung ya, bingung dalam arti ini masuknya nanti kemana ya. Nah
web yang seperti itu yang membuat user lama. Lama itu kan berarti dia ngabisin waktu, ngabisin kuota gitu kan. Kalau ini kan lebih enak. Gitu tujuannya sebenarnya ya. Ya. Kenapa harus membuat struktur situs web? Nah, karena di sini merupakan bagian yang penting. Bahkan ya hal yang harus mutlak ya dikuasai oleh seorang web designer. Supaya apa? Pengunjungnya nyaman, pengunjungnya puas kayak gitu. Nah, apa keuntungannya? Tadi ya, mengkomunikasikan pesan dan supaya penggunanya paham, mudah memahami situs web yang kita buat gitu. Kalau kalian sudah nyaman, pasti kalian akan balik lagi ke web tersebut, gitu kan ya? Otomatis tadi saya bilang menurunkan cost, kuotanya nggak banyak, kita harus satu-satu gitu kan, lama akhirnya ya. Nah sekarang strukturnya ada 4 ya, ada linear murni. Nah saya mau nanya nih, Fahrul, kapan kita menggunakan struktur yang linear murni? Iya Bu. Kapan kita menggunakan struktur linear murni? Jadi ini ada halaman. Halaman itu hanya bisa next, next, previous gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan pola seperti ini, Dek? Ada yang tahu? Tadi mungkin saya contohkan. Harul Rozi bisa menjelaskan? Kapan kita menggunakan konsep struktur linear murni? Hanya ada saat registrasi Bu, Oke, saat registrasi. Terus saat apa lagi? Login. Terus apa lagi? Kayak mengisi form gitu. Iya, mengisi form. Terus foto. Nah, kalian kalau lagi upload Instagram dalam satu waktu gitu ya, itu kan gesernya hanya halaman 1, 2, 3 gitu kan ya? Kalau kita scroll ya kan? Ada nggak halaman 1 langsung ke halaman terakhir gitu? Nggak ada Bu. Nggak ada. Nah itu contohnya tadi foto itu ketika kita klik melihat foto teman, kita bisa cek per halamannya dan itu sequence ya. Ada urutannya kayak gitu ya. Nah, kapan? Nah, ini ya keterangannya. Biasanya untuk situs yang kecil ya seperti personal page yang punya 4-10 halaman, kemudian menyajikan konsepnya satu arah ya. Kemudian bisa juga untuk bagian isi yang sifatnya penjelasan penting yang harus dijelaskan tahap demi tahap. Misalnya cara memasak gitu yang next nggak bisa memasak langsung atau ngoding caranya seperti apa gitu kan harus berurutan atau tahapan. Nah, itu kita harus menggunakan yang linear murni. Jadi jangan terkesan yang penting semuanya tampil tapi kita nggak memperhatikan struktur. Nanti khawatirnya ada yang user tidak baca atau usernya tidak mengisi data. Nah, kita sebagai programmer harus istilahnya harus tahu gitu ya, harus sering ngulik gitu. Contoh, saya kalau belanja online gitu ya, kadang misalkan ada promo apa, saya coba iseng deh masukin ini gimana. Kalau kayak gini gimana? Kalau misalkan saya masukinnya di jam-jam border gitu ya, peralihan kayak gimana? Nah gitu. Jadi waktu itu saya pernah suatu marketplace ya mengadakan suatu kegiatan, saya coba-coba dan itu ternyata berhasil. Artinya seperti sistemnya ada yang miss gitu ya, ada yang belum dicek sama dia dan beberapa hari kemudian nggak bisa. Artinya oh dia udah tahu nih celahnya kayak gitu ya. Kita sebagai programmer harus seperti itu, ujinya gitu. Coba kalau gini gimana? Kalau gitu gimana gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, strukturnya adalah linear murni gitu ya, tapi dia dikombinasikan. Nah, jadi kalau yang tadi kan dia hanya bisa 1, 2, 3 gitu ya, 3, 2, 1, nggak bisa loncat antar topik. Kalau ini dia, nih kalian lihat pola yang di sini, tapi dia bisa loncat antar topik. Contohnya gini,
kalau misalkan saya punya web pembelajaran gitu ya, misalkan tentang IPA ya, subnya misalnya biologi ya. Nah, di biologi itu saya sedang mempelajari tentang bagian-bagiannya, misalnya apa? Sel gitu ya. Ini kemana nih? Sini ya, oke. Ini misalnya tentang alga. Oke. Sel, virus, misalnya gitu ya. Apalagi yang masih ingat pelajaran biologi? Saya lupa ingat deh. Udah berapa tahun yang lalu ya sekolah ya. Ada yang masih ingat? Sel, alga, virus, apa ya? Bakteri, oh iya. Terus apa lagi? Lagi misalnya reproduksi misalnya gitu ya. Udah. Nah, Dek, di sini lihat alga sama virus ya. Alga ini dia nyambung ke atas. Nah, gitu ya. Artinya mungkin alga itu nanti dijelaskan lagi, misalnya ada alga merah gitu ya. Ada alga emas. Ada alga emas. Nah, tapi orang itu nggak diklik pun nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu ya. Misalkan virus ada jenisnya lagi bla 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 gitu ya. Artinya di sini user masih memungkinkan untuk lompat antar topiknya gitu. Ini biasanya untuk pembelajaran ya sering kita gunakan. Nah, yang ketiga ini kategori hierarki. Nah, di sini punya konsep yang kayak tadi Evita ya. Jadi kalau Bu, apakah satu web itu memuat satu struktur? Enggak. Biasanya dia kombinasi. Misalnya tadi Evita atau IPB, dia kombinasi satu jenis submenu atau menu itu dia kategorinya yang linear. Tapi di menu yang lain, dia menerapkan yang jejaring. Menu yang lain dia menerapkan hierarki, nggak masalah gitu. Karena konsep web itu sebenarnya dia jejaring ya. Ada istilah hypertext. Nah, berarti dia teks yang hyper. Jadi bisa menghubungkan gitu ya. Ini contohnya apa? Informasi perusahaan gitu ya, produk, struktur jabatan. Kayak tadi di sini yang kita cek Evita. Nah ya. Di sini tadi sebelumnya ada ini ya. Ada induknya, sekolah vokasi. Kemudian ada prodinya, komunikasi, ekowisata, dan seterusnya. Ketika kita klik misalnya salah satunya, nanti dia muncul. Nah, kan gitu ya. Ketika saya klik misalnya TRO, nanti baru muncul kan yang ininya, course-nya gitu ya. Itu contohnya hierarki. Ada lagi yang produk misalkan gitu. Nah, tadi ada Canva ya. Nah, Canva di sini deh, template. Nah, ini kan ada lagi nih subnya ya. Nah, dia kombinasi nih. Ada misalnya Instagram Stories. Kita klik di sini. Nah, jadi dia kombinasi hierarki dengan jejaring. Di sini ada juga Bu, saya bisa pindah ke mana poster dan seterusnya ya. Itu dia kombinasi ya antara hierarki dengan jejaring. Jadi misalkan saya mau ke CD. Berarti kalau saya mau ke C ini saya harus melalui misalnya B, saya harus melalui A kayak gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Halo? Iya, Ibu bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini yang paling sering gunakan adalah yang jejaring. Ya. Di sini merepresentasikan suatu jaringan informasi yang tidak punya struktur baku atau mesh. Jadi bisa kemana aja. Kayak tadi kalian mau klik yang menu pertama, ke sub menu kedua, ke yang ketiga, dan seterusnya. Kalau ini tadi misalkan gini, kalian webnya IPB misalkan gitu ya, atau webnya akademik. Nah, saya mau cari misalkan beasiswa. Nah, ternyata beasiswa itu di C gitu ya. Tapi untuk menuju beasiswa ini kita nggak bisa langsung dari A ke C, itu nggak bisa. Sorry. Ini nggak bisa. Kita harus melalui misalnya link akademik. Nah, baru muncul tuh beasiswanya. Nah, artinya untuk menuju ke beasiswa itu kita harus ke home, ke akademik, ke beasiswa. Dan kita pernah mencoba web seperti ini. Saya sering nih, misalkan ada home, tuh dikasih gini sama dia. Nah, ya gitu ya. Akademik, di atas judulnya itu ya. Kemudian beasiswa. Nah, artinya apa? Untuk menuju ke beasiswa, saya harus melalui menu akademik kayak gitu, ya. Oke.
Oke, berikutnya bagian implementasi. Ini proses coding dokumen HTML. Nah, ini diperlukan penguasaan yang baik ya terhadap konsep dasar dari penulisan dokumen HTML. Nah, untuk kasus tersendiri, kalian harus punya kemampuan manipulasi gambar, pengaturan layout, server side, sama client side. Makanya kita harus banyak latihan exercise. Kalian kunjungi aja. Jadi kalau saya biasanya gini, misalnya saya cari sesuatu ya, saya misalkan kemana? Ke Senderek lah ya. Saya di sini mau mencari paper. Nah, beda kan polanya sama yang tadi? Ini untuk pencarian jurnal. Misalkan kita lihat polanya. Oh ya, di sini udah jelas namanya. Minimal web itu ada 3 komponennya. Header, kemudian ada footer, itu minimal, sama kontennya. Minimal. Nanti yang menu kiri, kanan, dan seterusnya bisa kita tentukan sendiri. Tapi kalian perhatikan di sini, tergantung dari webnya mau web apa. Ini kalau web yang jurnal. Kemudian, kalau misalnya saya mau ini, cari paper ya misalnya. Connected paper, kita lihat ya. Saya buka salah satunya, nah udah beda lagi tuh. Oh ini sama kayak search engine ya, mencari pasti ininya, hubungan. Nah karena dia webnya ini untuk mencari suatu hubungan antara paper-paper gitu. Ketika kalian cari misalnya di Freepik. Nah, di sini ya. Nah, oke, udah beda lagi kan di sininya. Nah, terus desainnya juga beda. Jadi kalian harus punya pola ATM, amati, tiru, modifikasi. Terus tugas yang kedua, tugas kalian yang nggak usah dikumpulkan. Minimal kalau lihat web sekarang harus klik nih view page source-nya. Nah, gitu ya. Ini kayak mana sih? Oh, ada HTML, ada tag head. Oh, head itu di dalamnya ada meta, ada link rel gitu ya. Dan seterusnya. Ini maksudnya JavaScript. Nah, ya. Dicoba lihat dulu aja. Minimal pernah melihat. Oh, nanti kalau misalnya mau manggil kayak gini loh, script source-nya gitu, ya. Oke. Lanjut ya. Nah, pengujian. Nah, ini penting banget deh. Pada saat membuat web, jangan sampai gini. Saya pernah menemu ya, diklik buttonnya, tapi ngerucuknya berbeda. Itu hati-hati. Jadi kalau membuat web itu, kalau saran saya ya, yang nguji itu jangan kita deh, mendingan orang lain. Supaya apa? Supaya kita paham bahwa, oh ini loh kesalahan kita. Sama kalau kalian lagi buat tulisan. Terkadang kita udah males baca tulisan sendiri, gitu kan ya? Oleh karena itu, yuk silakan kalian minta tolong sama teman atau apa, dicek dong punya saya gitu. Kadang teman itu yang ujinya lebih ini ya, lebih teliti. Sama lah kalau kalian nonton bola, kenapa kita bisa berkomentar? Karena kita lihat tuh, walaupun kita nggak bisa main bola gitu. Nah terusnya, artinya komentator biasanya lebih jago. Nah sama, kita buat aplikasi, berikan ke teman kita. Biasanya dia lebih detail. Ya, apa yang perlu diperiksa? Pemeriksaan link, kemudian alur navigasi, isinya. Nah ini penting deh. Ya, kompatibilitas terhadap beragam browser. Terkadang dipakai browser A berhasil, di B kok agak berantakan ya Bu ya, C apalagi ya. Nah itu dicek ya. Termasuk konsistensi navigasi. Nah ini contoh ya, perhatikan saya ada kasus, nanti saya akan tanya ya. Anda diminta untuk membuat sebuah situs dari sebuah perusahaan PT Sinar Elektronik yang bergerak di bidang penjualan peralatan elektronik. Nah, ini kliennya cerita latar belakang dari perusahaan tersebut. Nah, ini perusahaannya. Coba diperhatikan. Ini sengaja ya paragraf bentuknya. Minimal kalian harus cari poin-poin atau intisari dari sini. Oke, pertama. Perusahaan kami bernama PT Sinar Elektronik, bergerak di bidang penyediaan peralatan, lokasinya di sini, nomor teleponnya ini, awal mula berdiri tahun sekian, punya tenaga kerja sekian, gitu ya. Kemudian menjual dengan harga kompetitif, pengen buat web sebagai fungsi ini ya, sarana promosi, gitu ya. Pengen ada kolom-kolom untuk berita supaya konsumen mengetahui ya, produk-produknya. Terus kami juga menjual nih berbagai macam jenis peralatan, udah dijelasin. Terus mereknya ada ini gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau hubungi Bapak ini dan seterusnya. Kira-kira menurut kalian menunya ada apa aja minimal?
Abdullah Al-Wahdi. Ya. Dari cerita tadi, singkat tadi, Iya, Bu. kira-kira menunya yang kalian tangkap ada apa? Ada ini Bu, ada deskripsi buat bayang-bayangnya kayak Tokopedia gitu Deskripsi atau seperti itu. produk. Oke, terus apa lagi? Terus ada pemesanan, Pemesanan, terus eh, di list aja dari cerita yang tadi, dari yang tadi sini. Perusahaan kami bernama bla 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 gitu ya. Oke, eh, apa deh? kayak Oke, tadi mungkin bisa ditambahkan. Apa? eh, pembelian itu, pemesanan pembelian sama aja ya Bu ya? Ya, sama lah kurang lebih. Romi, bisa nambahkan? Romi? Ya, Ibu. Ya, tambahin apa lagi nih kira-kira? Tadi ada deskripsi produk gitu ya, ada pemesanan, terus apa lagi kira-kira? Dari data Mungkin yang ada ini. tentang perusahaannya gitu, halaman tentang perusahaan. Oh, tentang about ya, tentang About ya. perusahaan atau about ya. Oke, terus Terus apa lagi? homepage-nya yang menampilkan itu. Halaman Iklan awalnya. utamanya Oke. ya. Terus ada apa lagi? Oke. Cukup? Oh, Ada ini lagi tambahannya? Ini masih banyak yang belum. artikel tentang artikel gitu, Bu. Oh, berita atau Berita, artikel. artikel. Oke, sip. Terus? Udah. Oke, satu lagi deh. Isanul. Dek, apa lagi? Ini tadi artikel. Nah, terus apa lagi yang kira-kira ini? Yang belum dari ini, dari cerita tadi? Apa? Ada yang mau ditambahkan? Udah Hah? cukup Bu, saya Bu. Cukup? Oke. Ada satu. Harusnya. Zidan. Ah, Login Bu. login. Oke. Apa lagi? Ini yang penting. Kontak, Bu. Iya, kontak ya. Kontaknya belum ya enggak? Nah, kontak ini kan sudah ada menemui ini. Nah, oke. Dek, tahapannya adalah kalian buat semua objek ya, isi situs web. Jadi buat aja semua. Misalkan ada alamat, ada sejarahnya, ada kontak, Bapak Budi, Arifin, buat aja semuanya. Jadi kalau kita pernah belajar graf nggak kalian? Pernah ya? Pernah kan? Pernah, Di Bu. apa? Di matematika diskret ya. Nah, semuanya tulis gitu ya. Nah, tulis semuanya. Oh, ada nasional, polytron semuanya. Tentukan prioritas sama pengelompokan objek gitu ya. Terus kenapa itu penting? Misalkan tadi nama perusahaan, oh ini penting buat nanti header gitu ya. Terus sejarah, misalkan tadi ada sejarahnya tuh. Oh berarti nanti bisa masuk tuh Bu ke tentang atau about gitu ya. Terus tadi ada produk yang ditawarkan. Ya, berarti kan muncul di sini ya. Oh ada produk gitu ya. Atau ini produk bisa produknya baru mereknya atau mereknya baru produknya. Boleh kan ya? Misalnya Samsung. Samsung ada kulkas, ada apa. Atau kebalikannya. Produknya dulu baru ada mereknya gitu kan ya. Berita. Tadi pengennya ada berita. Tulis tuh berita. Terus berikutnya ada kontak. Ini minimal. Nah, kalau sudah dari tabel ini kalian bisa buat nanti terkait hierarkinya mau seperti apa. Nah, muncullah misalkan home itu nanti bawahnya ada about Bu, about ada sejarah perusahaan atau boleh langsung nggak pakai ini Bu, langsung sejarah boleh atau langsung dikasih about us dan seterusnya gitu ya. Terus yang produk Bu, ini saya buatnya berdasarkan kategori produk baru ininya, baru mereknya misalkan kayak gitu ya. Nah, baru yang keempat kita gabungkan semua objek gitu. Nah, tugas buat hari ini ya, silakan cari situs web yang merepresentasikan struktur yang tadi sudah dijelaskan. Ada 4. Gitu ya. Tuliskan linknya aja. Yang dituliskan itu bukan homepage-nya ya, tapi yang merujuk. Contohnya gini. Tadi yang Evita. Nah, mana ya? Evita. Nah, ini. Kalau hanya Evita aja, kan munculnya kayak gini. Berarti bukan ininya. Ya, kayak misalkan saya tadi ke set home ya. Nah, ini adalah contoh yang hierarki. Maka diklik aja di sini. Nah, ya nanti kalian tulis. Sebentar, ini contohnya ya.
Nah, misalnya gini. Boleh nggak Bu satu situs merepresentasikan semuanya? Boleh, tapi kan itunya beda-beda ya. Jadi misalkan linearnya apa, linear alternatif apa gitu ya. Boleh beda web, boleh, nggak masalah. Hierarki, kemudian jejaring. Nah, tadi kan contoh hierarki tuh. Nah, klik sampai apa namanya web page-nya ya namanya. Nah, ini. Jadi jangan IPBASI ID-nya aja, tapi sampai ke yang terakhirnya ini. Nanti ketika saya buka, oh iya benar kayak gitu ya. Jejaring ini banyak banget kalau jejaringnya. Misalkan kayak tadi Canva ya. Canva itu kan bisa ada yang hierarki, bisa juga yang jejaring. Misalkan kalian klik di sininya deh gitu. Masukin ke sini gitu ya dan seterusnya. Nanti saya berikan di Evita untuk tugasnya dikumpulkannya maksimal minggu depan tanggal berapa? 16 ya. Oke, itu materinya. Silakan. Ini apa nih? Jamur, di Spotify, Witri School. Oke, sip. Ada pertanyaan? Silakan kita berdiskusi sambil saya buka presensinya ya. Ibu, Silakan. maaf, izin bertanya Bu. Boleh. Izin konfirmasi tadi waktu pertama kan Ibu nge-SS ya Bu. Nah saya itu belum masuk Bu pas Ibu nge-SS itu. Oh, maksudnya yang pertama presensi? Yang tadi Bu, yang pas baru masuk tadi tuh. Yang hari ini Bu. Oh, maksudnya ini siapa? Abdullah Al-Wahdi. Oke. Sekarang saya screenshot lagi ya. Nggak apa-apa, nggak usah on cam, nggak apa-apa ya. Oke, bentar. Saya screenshot lagi ya. 1, saya halaman 1, 94 nambah memang. 2, 3, 4. Ya, oke. Oke, terima kasih konfirmasinya. Ada yang mau disampaikan terkait tugas maupun materi? Silakan. Sambil saya ngisi kehadiran ya buat kalian. Ya, boleh. Bu, saya izin tuh ya, Bu. Itu fungsinya JSON apa sih, Bu? Oh, nanti JSON nanti sama kita kolaborasikan dengan XML ya. Nah, ini yang nanya siapa nih? Di saya kok nggak ini? Muhammad Arya, Bu. Oh, Arya, iya. Arya nanti di pertemuan setelah UTS kita baca tentang JSON. Tapi sebelumnya urutannya kalau nggak salah JavaScript dulu, jQuery ya. Itu teknologi yang kita bisa manfaatkan ya, Dek ya. Untuk ini istilahnya apa ya? Kalau kita bilang memperkaya si si webnya kita gitu ya. Nah, jadi kepanjangannya sih JavaScript Object Nation, JavaScript Object Notation ya, notasi. Jadi ini untuk format ringkas pertukaran data. Jadi kalau misalkan kalian mau mentransfer gitu ya data-data, kita bisa menggunakan JSON. Nah, untuk semacam database-nya, nanti kita bisa gunakan XML, Extensible Markup Language. Nah, bedanya sama HTML, kalau HTML kan gini ya, kita bisa H1, H2, tagnya kan sudah ditentukan. Nah, kalau XML, kita bisa menentukan tagnya bebas. Misalkan kita mau buat tagnya INF, boleh Bu? Boleh, gitu. Itu bedanya. Jadi bahasanya kita bisa meng-create bahasa baru, gitu. Gitu ya, Arya ya? Makasih ya, Bu. Nanti kita belajar juga, ya. Kalau nggak salah nanti kita akan kolaborasi 3 mata kuliah ya. Insya Allah semester ini tuh web, mobile, sama CS, sistem client server. Nanti diharapkan proyeknya 1 aja, tapi untuk semuanya gitu. Jadi kalian juga nggak banyak ya mengerjakannya, 1 proyek, 1 objek yang akan kita teliti. Misalkan yang satu sama-sama buat webnya yang satu mobilenya gitu kan, nanti di SCS-nya API-nya gitu untuk mengakses yang lainnya gitu. Ada lagi silakan. Ini saya buka dulu ya sebentar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, oh iya, minggu tanya, Bu. Boleh. Dek, minggu lalu itu saya nggak tahu nih, kalian bisa mengakses nggak ya? Soalnya saya lihat itu masih sedikit yang melakukan presensi. Bentar.
Iya. Nanti cek lagi ya. Oke ya, silakan. Siapa ini? Boleh resign dong, biar ada di halaman pertama. Bu, baik. Saya, Oh iya, Lutfi. Ya, silakan Lutfi. ya Bu, tadi kan sempat mendengar Ibu nanti proyek akhirnya kita kan ada 3 matkul gabungan ya Bu ya. Cuman di masing-masing matkul itu kalau Lutfi lihat kelompoknya itu udah beda-beda gitu Bu. Itu bagaimana Ibu nanti ke depannya? Oh, maksudnya sih? Iya Saya Bu. kemarin pada saat rapat terakhir itu enggak, nanti harusnya sama. Nanti saya konfirmasi ya sama Pak Adit sama Pak Endang. Karena kemarin saya belum bentuk kelompok, harapannya sama semua ini. Semua mata kuliah itu, yang 3 itu sama kelompoknya. Jadi nanti supaya satu project, satu sistem gitu ya, tapi untuk yang web, untuk yang mobile, sama untuk yang SCS. Nanti saya konfirmasi lagi ya Lutfi ya. Makasih. Ya. Oke Bu. Nah, harusnya sama gitu. Sama kayak tahun kemarin kan bahas data kolaborasi sama apa ya? Lupa saya. PBO, Jadi Bu. sama gitu. Apa sama apa kemarin teh? PBO. PBO kayak gitu ya, kolaborasi. Kliennya kebetulan ada 2 ya, dari Kemenkes sama dari dinas. Oke, ada lagi silakan. Cukup? Halo? Cukup? Cukup, Oke. Ibu. Mungkin cukup, Bu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup ya. Habis ini sekarang ada kuliah lain ya. Oke, mungkin cukup materi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu. Saya Terima kasih izin banyak, Bu. stop recording ya sama